Pemirsa Mozaik Islam, sejak tes DNA ditemukan oleh ilmuwan dalam bidang kedokteran Alex J. Jeffries pada tahun 1985, tes DNA dapat digunakan untuk mengidentifikasi mayat yang hangus karena kebakaran atau terkena ledakan bom atau korban pembunuhan. Tak hanya itu, tes DNA juga bisa memperjelas status biologis apakah seseorang itu merupakan anak dari seorang lelaki atau perempuan yang membesarkannya atau sebaliknya. Namun tak jarang tes DNA menuai kisah-kisah dramatis setelah menjalaninya. Ya, siapa yang tahu, orang yang selama ini kita yakini sebagai ayah atau ibu ternyata bukan orang tua biologis kita. Berikut kisah dramatis setelah berujung tes DNA yang dirangkum Mozaik Islam untuk Anda. Pil bukanlah ayah kandung Sarah, tegas ibunya dalam sebuah pernyataannya. Ya, pernyataan ibunya itu akhirnya membawa Sarah dan ayahnya Pil untuk menjalani tes DNA. Mereka ingin membuktikan kebenaran dari pernyataan ibunya tersebut. Walau Sarah merasa takut bahwa apa yang dikatakan ibunya itu benar adanya, akhirnya apa yang ditakutkan menjadi kenyataan. Walau Pil bukan ayahnya dan Sarah bukan anaknya, namun mereka bertekad kebenaran dari hasil tes DNA tidak akan mengubah hubungan mereka selama ini. Seperti yang dilansir dailymail.co.uk pada April 2015 lalu, mereka sama-sama mengakui Sarah akan tetap menjadi anak Pil dan Pil akan tetap menjadi ayah Sarah. Pemirsa Mozaik Islam, sungguh malang nasib seorang ibu bernama Lydia Fairchild. Hanya karena ia ingin memperjuangkan hak anak-anaknya, kantor Kejaksaan Negeri Washington menuding Lydia sebagai ibu pengganti yang dibayar dan akan melakukan penipuan. Kasus ini ia alami pada tahun 2002 ketika dirinya yang tidak bekerja meminta bantuan tunjangan untuk kedua anaknya ke negara. Saat itu dia diminta untuk menjalani tes DNA sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan. Seperti dilansir abcnews.co.com, akhirnya perempuan Amerika ini menjalani tes DNA. Hasil tes cukup menjengangkan bahwa ia bukanlah ibu kandung dari anak-anaknya. Lydia shock dan berpikir pasti ada yang salah dengan hasil tersebut karena ia sendiri yang mengandung dan melahirkan anak-anaknya, bukan orang lain. Namun berkali-kali menjalani tes DNA, hasilnya tetap sama. Terkait kasus ini, Lydia diduga mengidap kelainan genetik bernama chimerisme, yaitu individu yang memiliki lebih dari satu set populasi DNA yang berbeda satu sama lain dan berasal dari zigot yang berbeda. Pemirsa, pembawa acara Jeremy Kyle Show, Jeremy Kyle terkejut ketika mengetahui hasil tes DNA dari salah satu narasumbernya, Andrew. Hasil tes DNA menyatakan bahwa Jesse yang selama ini menjadi ayah Andrew ternyata bukanlah ayah kandungnya, seperti yang dilansir mirror.co.uk pada September 2015. Andrew mengaku hubungan ia dengan ayahnya selama ini tidak cukup baik. Saat ia berusia 18 tahun, ayahnya mengatakan ingin menjadi seorang perempuan, meski Andrew tak ingin ayahnya berubah. Menganggap Jesse sebagai ayahnya, pemuda berusia 26 tahun ini tidak bisa membohongi hatinya bahwa yang ia inginkan dan ia butuhkan dari Jesse adalah sosok seorang ayah, bukan sosok ibu. Hasil tes DNA ini membawa kisah baru dalam hidup Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allah.
seorang ayah, bukan sosok ibu. Hasil tes DNA ini membawa kisah baru dalam hidup Andrew. Setelah 13 tahun menikah, pasangan suami istri Helen dan Richard memutuskan untuk bercerai. Namun setelah perceraiannya itu, mereka berebut hak asuh anak yang bernama Laura dan Adam yang ternyata baru diketahui bukan anak biologis Richard. Seperti yang dilansir dailymail.co.uk, hal ini baru diketahui setelah Richard meminta kedua anaknya dites DNA dan hasilnya menunjukkan keduanya memang bukan anak kandung Richard. Mendengar hal tersebut, Richard merasa Helen telah menipunya selama ini, terutama karena Richard menyaksikan sendiri kehamilan dan proses kelahiran kedua anaknya dan mendampingi keduanya tumbuh besar. Tes DNA memang dapat memperjelas status biologis atau nasab seseorang. Namun para ulama antara lain Syekh Yusuf Qaradawi dan Mufti Dar Al-Ifta Syekh Ali Jum'ah menggarisbawahi bahwa DNA tidak bisa dijadikan bukti pengukuhan nasab dari hasil perbuatan zina. Nasab seorang anak zina akan tetap kembali pada ibunya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 2. Semoga kisah-kisah tersebut bisa menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua agar terhindar dari perbuatan maksiat yang kelak akan menghancurkan hidup kita.